petunjuk sehingga kita dapat menempuh kehidupan dunia ini sampai hari ini, malah sampai pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam agama tauhid, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana cara-cara melaksanakan perintah dan larangan daripada Al-Quran. Kalau tidak ada hadis-hadis, sunnah, khabar dari beliau, besar kemungkinan kita tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ada perintah-perintah dari Al-Quran yang wajib, yang pokok, ya. Kemudian ada pelaksanaan dari hadis yang sama semua dipahami, yang sama semua dilaksanakan. Kemudian ada juga yang namanya sunan atau mustahab dan sebagainya. Di masa Nabi sendiri tentu sahabat juga berbeda-beda pendapat. Di mana kita ketahui berbeda pendapat, seperti hadis dalam buku-buku ini. Yang satu sahabat mengatakan Rasulullah seperti ini, yang lain seperti itu. Berbeda-beda pendapat. Jadi, tapi sama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa namanya, di hari ini kita kenapa berpendapat wajib satu madhab. Ini kenapa kita berpendapat seperti itu. Kita wajib satu madhab supaya seragam. Di zaman Nabi sendiri, ya padahal yang berbeda-beda itu hanya pada umumnya adalah yang sunat-sunat. Di zaman Nabi sendiri para sahabat berbeda-beda, tapi di bawah pimpinan seorang imam juga itu, yaitu Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW sudah berpulang tidak ke rahmatullah, telah wafat, maka dari sahabat-sahabat seorang imam juga. Namun sahabat-sahabat yang menjadi pengikut juga beragam, berbeda-beda. Tidak ada yang berpendapat, harus satu pendapat semuanya. Ini di mana kita ketahui berdasarkan hadis-hadis yang kita terima bahwa sahabat semenjak berbeda-beda dari sahabat sampai kepada kita, ini menunjukkan variasi, bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi. Kalau kita mewajibkan satu mazhab, bagaimana mazhab lainnya? Tentu tidak sah. Karena satu mazhab yang wajib, yang lain tidak sah. Ya. Kalau semuanya menunjukkan diri sendiri wajib, yang lain yang walaupun wajib itu juga tidak sah. Masing-masing mengklaim sendiri wajib. Ini menunjukkan variasi, bukan kontradiksi. Orang yang menarik diri, kami khusus ini, bangun masjid sendiri. Orang-orang yang mengikuti kami sembahyang secara sendiri, tidak ada dalam Islam seperti itu. Walaupun Muhammadiyah membangun masjid sendiri, walaupun TNI juga membangun masjid sendiri, memberi nama sendiri, itu tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada? Apakah orang Muhammadiyah ada pernah salat di Masjid Raya? Apakah orang Muhammadiyah pernah salat di masjid-masjid yang lain? Kalau bukan di masjidnya sendiri tidak sah, tidak ada seperti itu. Hanya nama saja itu, nama saja. Walaupun dibatasi, hanya nama saja. Tidak ada. Bukan seperti Kristen. Kalau sudah pilih satu gereja, tidak bisa gereja lain. Kita umat Islam tidak ada seperti itu. Kita umat Islam Indonesia pergi ke Arab, terpaksa mengikuti imam dari mazhab Hambali. Malah kita tuduh mereka Wahabi. Kita ikuti juga itu. Kita ikuti juga karena dalam Islam masing-masing mazhab, masing-masing kelompok sudah ada masjid sendiri-sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada partai Ansar dan Muhajirin. Tidak ada ini masjid khusus Muhajirin, ini masjid khusus Ansar.
Ini masjid khusus Aisyah, ini masjid khusus Ummi Salamah. Ya, karena tokoh istri Nabi ada dua. Yang pertama Aisyah, kedua Ummi Salamah. Dua masjid tidak ada. Walaupun sahabat berbeda-beda pendapat, satu masjid di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berbeda-beda pendapat para tabi'in, satu masjid di bawah pimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya selawat dan salam juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari yang berbahagia ini sudah sampai pengajian kita, mungkin ini penutup itu pada halaman 132. Halaman 132 tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan terutama dalam ibadah. Saya ini bertanya jawab nanti, bukan ceramah. Bagaimana bisa? Nah? Kalau bisa tidak ada masalah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan terutama dalam ibadah. Kita telah kaji pada pengajian yang telah lalu, pada pengajian-pengajian yang telah lalu, bahwa dalam ibadah kita itu apa yang kita perbuat, apa yang kita baca dalam ibadah, khususnya dalam ibadah, ya, itu ada yang beda-beda, Kalau salat misalnya 20 dalam 8 rakaat salat tarawih. Kalau kunut ada yang berpendapat sebelum i'tidal, ada yang berpendapat sesudah i'tidal, ada yang berpendapat kedua-duanya, ada yang berpendapat tidak ada sama sekali tentang kunut. Tentang angkat tangan dalam berdoa, ada yang berpendapat ada angkat tangan. Ada yang berpendapat ini sahabat sendiri seperti itu, yang berbeda-beda itu, atau tabi'in, paling jauh tabi'in. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak ada angkat tangan waktu berdoa. Ada yang berpendapat hanya Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa berdoa minta dalam salat minta hujan. Dalam salat al-istisqa, hanya di situ beliau mengangkat tangan. Berbeda-beda. Kemudian tentang bacaan dalam salat tarawih, kita membaca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhul Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata ketika kita baca dalam hadis-hadis yang itu dibaca Rabbul Malaikati wa Ruh itu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sujud, dalam rukuk dan sujud, sebagai variasi baca tasbih dalam rukuk dan sujud. Tidak diceritakan bahwa itu dibaca oleh Rasulullah khusus dalam salat tarawih. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada cerita seperti itu. Malah sampai hari ini sudah lebih banyak lagi. Misalnya seperti kafarat salat, azan pada kuburan, seperti samadiyah dan sebagainya. Itu semuanya perlu kita rujuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang ijtihad para ulama. Gitu. Yang ijtihad para ulama itu baik bacaan maupun perbuatan. Yang seperti kita baca di celah-celah salat tarawih, sudah kita lihat ini dari doa tasbih dalam sujud sudah dibaca dalam tarawih itu. Sedangkan kita tidak pernah baca
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini semua adalah menunjukkan variasi, bukan kontradiksi. Apalagi hukumnya sunan, begitu. Kemudian yang penting apa? Kita pergi, kebetulan kita salat di tempat kita ada baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, meriah, bersemangat salatnya. Ketika kita diajak masjid yang lain tidak baca itu, kita mengatakan saya tidak mau di situ. Itu kurang iman itu. Nah, kenapa mengatakan kepada orang kurang iman? Ayo kita sembahyang di masjid Jambu Tape kita sekali. Saya tidak mau. Kenapa di situ? Sengam lagi Pak kurang lumayan rawayatinan. Kurang iman awaknya. Itu yang jangan keluar dari mulut. Kenapa? Yang kita baca sendiri ini tidak dibaca oleh Rasulullah. Padahal kriterianya kita beribadah yang dibaca oleh Rasulullah. Maka yang penting bagi kita, jangan kita menuduh orang lain. Mungkin salat orang lainlah yang sesuai dengan kriteria dari Rasulullah. Salat kita tidak. Tetapi ketika kita salat orang lain, sudah kita fitnah, sudah kita katakan kurang iman, sudah kita katakan tidak sah dan sebagainya. Ya, kita memang zaman sekarang ini sudah banyak variasi, ya, banyak variasi, bukan kontradiksi. Apakah salah ijtihad ulama membaca seperti itu? Belum tentu salah itu, belum tentu salah. Dari karena mengingat juga itu, kalau tidak bersemangat mungkin ada orang tidak mau salat, maka sah-sah saja juga ijtihad ulama seperti itu. Nah, sekali lagi yang penting jangan kita bedakan tajak pak urang yang hana baca apa, alah hana puai lu semayang urang mainan. Terus akan ana membaca subhana rabbil subhana malikil ma'bud. Nah anjir. Nah. Menanci tilawat, bawa tilawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca selawat macam-macam dengan irama yang bagus-bagus, kita sudah terbiasa dengan irama yang bagus-bagus, mengatakan kepada orang yang Allahumma shalli ala Muhammad atau tidak berselawat ramai-ramai cuma sendiri-sendiri, itu tidak sah. Itu juga termasuk dalam itu memecah belahkan masyarakat. Nah, memecah belahkan masyarakat. Ya. Demikian juga itu kenduri kematian. Kalau orang berada apa salahnya? Kalau memang air diambil dalam sumur apa salahnya? Kalau banyak gula orang bawa apa salahnya? Kenapa yang betul-betul ekstrim? Muilamun kurung di outro aja tajuk. Ekstrim. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah tidak dimaksudkan seperti itu. Nah, sekarang kita baca beberapa hadis tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pasal pertama, larangan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari menuliskan dalam kitab beliau, Haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'batu qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hiras yaqul sami'tu Aliyan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Rawahu al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, babu ismi man kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 2.
Artinya kata Imam Bukhari menceritakan kepada kami Ali bin Ja'an. Ali bin Ja'an berkata mengkhabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah berkata mengkhabarkan kepadaku Mansur. Mansur berkata aku mendengar Rib'i bin Hiras berkata. Rib'i bin Hiras berkata aku dengar Ali, Sayyidina Ali sahabat Rasulullah SAW. Aku mendengar Ali berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, sabda Nabi. Janganlah kalian berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku pasti ia masuk neraka. Falyalijin nar, pasti ia masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, bab tentang dosa orang-orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta kepada Nabi. Walaupun yang buta juga dia tak pegang kepada Nabi. Buta ya Rasulullah, nak kagak mata pada munyan. Yang tak berdusta kepada Nabi. Pekan haji dah pegang man, pekan haji dah pegang. Memang anak kubur Nabi lagi ni. Anak mata Rasulullah SAW dari Makkah Madinah. Ya. Ai mengkesulitan mata sebagai punya sebagai punya bahasa pun sebagai kiasan mengkesulitan mata unta yang menanju. Ada masalah. Tapi dia pegang betul-betul Rasulullah. Nah, betul-betul Rasulullah gaya pesawat. Nah, gemi Isra Mi'raj. Mengkesulitan pesawat na Jibril ya, ada masalah. Tapi dia tak pegang yang hana kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah hana semayang lagi-laginya. Tak pegang lagi. Dia kitanya na semayang lagi-laginya. Pak Maji laginya. Berarti beda-beda pendapatnya, beda-beda pendapat bisa saja dusta, bisa saja dusta, bisa saja dusta. Bagaimana beda-beda pendapat Rasulullah? Apakah itu dusta? Ya. Kalau memang sahabat sendiri ada melihat, ada menyaksikan, bukan dusta itu. Apakah Umar fi zamannya Umar sembahyang tarawih 20? Apakah Umar dusta? Dusta? Bukan dusta. Bukan dusta. Fi zamannya Umar bukan dusta. Tapi kalau Umar bin Al-Khattab memerintahkan oleh Umar bin Khattab sesuai dengan hadis-hadis yang lain, itu tidak dusta juga itu. Tidak dusta. Tidak. Namun kita sekarang ini harus hati-hati. Beda dengan hadis baba urang pulau obat. Bang pegah lagi urang pulau obat, nyo nak bawa turungnya ke keli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo bawa turung ke bawah orangnya. Beda fikir dia nak gulai. Ya pun dia dua kuat. Nyo bawa turungnya ke bawah. Lupa mo mono lo jil kubatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan kapal. Supaya mai beliau atas itu kata pegah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dusta. Tapi kepada sahabat kita tidak bisa klaim dusta. Hadis tentang ini banyak. Riwayat Bukhari mantang dan riwayat pada dumbo hadis dengan lain-lain sanad tapi bunyi yang berlebih kurang. Khabar tu riwayat Bukhari kita baca. Haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz qala Anas innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari Sahih al-Bukhari babu ismi man kadzaba alayya. Babu ismi man kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 12.
Kata Imam Bukhari menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Abu Ma'mar berkata menceritakan kepada kami Abdul Waris. Abdul Waris memperoleh dari Abdul Aziz. Abdul Aziz memperoleh dari Anas. Innahu la yamna'ni. Anas berkata, sesungguhnya ada yang menghalangiku untuk banyak menyampaikan hadis. Anas sahabat Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ada yang menghalangiku untuk banyak menyampaikan hadis. Belum nak hanjuk pegah letak kepada Rasulullah. Hanjuk pegah letak kepada Rasulullah. Kun Anas pakon. Anas berkata, sesungguhnya ada yang menghalangiku untuk banyak menyampaikan hadis kepada kalian. Yaitu bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang sengaja man ta'ammada alayya, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kadiban, berdusta kepada alayya kadiban, berdusta kepadaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis Bunaw, falyalijin nar, man kadaba alayya falyalijin nar. Hadis Bunaw dari Ali, sedangkannya dari Anas, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta dengan sengaja kepadaku, niscaya maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, berarti yang banyak meriwayatkan hadis, yang antara sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, Abu Hurairah sangat banyak, Aisyah sangat banyak, dua lagi saya sudah lupa. Sangat banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi Anas hana berani dengan riwayat le kepada Rasulullah. Jangan-jangan nanti ya dengan riwayatku ini aku berdusta kepada Rasulullah SAW. Cukup hati-hati. Cukup hati-hati. Anas ini cukup hati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jangan-jangan nanti dalam hadisnya nanti terlalu serius sudah menceritakan yang berdusta kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis-hadis lain lagi, riwayat Abu Ya'la Al-Mawsili. Kemudian juga ada hadis-hadis riwayat imam-imam yang lain. Banyak riwayat tentang itu. Selanjutnya pasal 2, larangan mengatakan yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Larangan yang tidak dikatakan, maksudnya membaca yang tidak dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk membaca yang tidak dibaca oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Bagaimana? Hana baca dalam salat. Tapi kalau baca baca dalam rukuk dan sujud, kada baca itu dalam istilah-istilah salat tarawih bagaimana? Larangan mengatakan yang tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari menuliskan haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamat bin al-Aqwa qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari, Sahih al-Bukhari, babu ismi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 12. Al-Bukhari menuliskan, menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim. Bukhari. Ia berkata, menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid memperoleh dari Salamah bin Aqwa. Ia berkata, aku mendengar Nabi. Salamah bin Aqwa ini sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sami'tu Nabi SAW. Aku, telingaku sendiri ini mendengar dari Nabi SAW. Kata Salamah bin Aqwa.
Apa kata sabda Rasulullah SAW? Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku katakan, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat tinggalnya di neraka. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, bab tentang dosa orang-orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 12. Nah, bagaimana? Nah, sedangkan hadis-hadisnya hanya terima. Katakanlah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama itu ada ulama juga yang berpendapat la qiyasa fil ibadah. Khusus dalam ibadah tidak ada kias-kias. Ada ulama yang berpendapat begitu. Hanya penan bo kafarat salat, kias kenyau. Nah, kafarat salat orang meninggal. Kias kenyau pemaji. Nya baca doa kunut dalam salatnya ibadah. Baca doa kunut dalam salat. Kias penau. Yang baca Allahumma hadini dalam witir di bulan Ramadan, tapi kias ke subuh. Kenapa subuhnya? Nak baca-baca kanata Rasulullah SAW fi kulli salati subhi. Nak sebut kanata itu nak kunut. Maka kias dia kena. Ya. Tapi nak ulama juga yang berpendapat. Berarti kalau dalam dunia untuk hal-hal dunia, apakah itu muamalah, apakah itu awal saksiyah atau munakahah, apakah itu bidang-bidang iktisadiyah, ekonomi, atau bidang-bidang siasah, bidang politik, bidang negara dan lain-lain, itu duniamu terserah kepadamu, kata Rasulullah SAW. Duniamu terserah kepadamu. Tetapi dalam ibadah itu harus betul-betul kita mengikuti Rasulullah SAW. Harus betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kalau tidak betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, berarti ibadah dan Rasulullah hanya lekang. Rasulullah sembahyang tarawih umpamanya itu hanya baca yang subhanal malikil ma'un umpamanya. Waktu zaman dia tak baca. Seolah-olah Pak jamu Rasulullah ni hanya lengkap ibadahnya. Tapi hanya lengkap dunia, memang dunia kalau serahkan dia mana masalah. Tapi punya ibadah. Nah, bagaimana? Nah, jadi mari masing-masing. Lu nak lengkap urusan, mari kita masing-masing dah punya-punya. Tapi yang perlu ditekankan kita masing-masing, baik saling baik bedanya yang baik sama satu sama lain saling mengkafirkan, saling mengatakan tidak sah. Itu yang jaga. Itu yang saya tekankan. Masalah terbaca dan terpunyung-punyungnya hadis kalau baca. Hadis itu juga ada beberapa banyak. Ya. So yang temannya laju, ya, ada masalah. Larangan memberi bimbingan pasal 3. Larangan memberi bimbingan dan fatwa tanpa dasar yang benar. Pasal 3, larangan memberi bimbingan dan fatwa tanpa dasar yang benar. Hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah menuliskan dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Abdullah bin Yazid an Sa'id bin Abi Ayyub, haddatsani Abu Hani Humaid bin Hani al-Khawlani an Abi Utsman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uftiya bi futya ghairi sabtin fa innama ismuhu ala man aftahu. Rawahu Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
babu istinadir ra'i wal qiyas. Baca arti. Ibnu Majah ketulis dalam kitabnya Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid konyan diperoleh dari Sa'id bin Abi Ayyub. Sa'id Abi Ayyub berkata menceritakan kepadaku Abu Hani Umaid bin Hani Al-Haulani. Gonyan diperoleh dari Abi Utsman Muslim bin Yasar. Gonyan diperoleh daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man uftiya bi futya ghairi sabtin fa innama ismuhu ala man aftahu." Barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa tanpa dasar yang benar, yang beri fatwa itu Imam Mustahid, ulama-ulama kita juga memberi fatwa, Pak Muslim almarhum juga memberi fatwa. Barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa tanpa dasar yang benar, tanpa dasar yang benar, berarti setiap ulama ingin memberi fatwa harus ada dasar yang benar. Maka dosanya dibebankan atas orang yang memberi fatwanya. Dosa orang lain yang kapur pun dibebankan kepada orang yang memberi fatwa. Ya walaupun yang memberi fatwanya gurai katanya, atau tengku katanya, atau ulama katanya, atau mustahid katanya, hana lepas. Hana lepas. Ya. Menurut hadis Ibnu Majahnya. Tentailah Imam Syafi'i memberi fatwa ada dasar, Imam Abu Hanifah memberi fatwa ada dasar, Imam Maliki memberi fatwa ada dasar. Kemudian ulama-ulama selanjutnya sekarang ini memberi fatwa harus juga ada dasar. Cuma harus ada punyung-punyung. Boleh kena kaju dari pangkal, pucuk ji kaju dari orang, tiga-tiga dah rujuk kepada hadis. Kerana hati Allah wa hati Rasul. Tiga-tiga dah rujuk kepada hadis. Dia sampai lagi bisik perantai. Ino bau orang lagi nyonya bisik. Udah bau ujung kalain. Maka yang ujungnya tiga-tiga rujuk kepada dasar. Baik set sama sekali. Long kasep lagi orang yang pegang. Dia kewajiban menuntut ilmu. Lo kata dia pegang salah betul kata dia guru yang pegang pak mati lagi nan. Pio yang tanya nak perempuan harus menuntut ilmu. Dosa semacam. Puit longnya mu mantang putul. Puit abut kamalim ba ulama. Tapi tentu ulamanya berasal dari kitab-kitab. Berbagai macam kitab yang rendah, kitab yang tinggi. Tapi orangnya hana kembali merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, hana merujuk kepada Al-Quran, berarti belum cukup menuntut ilmu pengetahuan. Dosa aja. Belum cukup yang Korea mentang. Padahal kau mampu untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Kenapa lu tak cukup yang Korea mentang? Karena dalam Islam tidak terbatas itu. Seseorang sudah cukup terbatas dengan ilmu orang tuanya. Tidak ada seperti itu. Atau ilmu gurunya tidak cukup. Yang dinamakan menuntut ilmu bukan hanya sampai kitab-kitab karangan ulama, juga menuntut ilmu sampai ke mana dalam landasan hukumnya. Sedangkan orang itu apakah setiap yang nama taklid selalu orang awam yang pergi di pusat pegang tu orang awam yang kau mau nampak tapi orang awam mau buat pelang. Mentang nak kemampuan. Apakah awam selalu? Lagi akan ada dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW tentang hari bulan, tentang berpuasa. Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan atau 29 hari atau 30 hari. Kita bukan ahli hisab. Apakah bukan ahli hisab? Kita umat yang ummi. Apakah ummi selalu? Ummi semuanya.
Nah, sekian miliar umat Islam, sekian miliar ummi selalu. Tidak ada itu. Nah, kita itu tanggung jawab menuntut ilmu, dituntut juga itu. Ada